Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Zumratul Ainiyah. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban semester 6. Kali ini saya akan menyampaikan tentang tradisi ruwatan atau di masyarakat Jawa biasa dikenal dengan wayang ruwatan. Jadi, tradisi ruwatan ini adalah salah satu ritual penyucian yang masih dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Jawa. Pada umumnya, tradisi ruwatan dilakukan dengan menggelar wayang kulit. Nah, tradisi ruwatan biasa dilakukan orang Jawa saat mengalami kesialan hidup. Ruwat sendiri berasal dalam bahasa Jawa sama artinya dengan kata luar, yang berarti lepas atau terlepas. Diruat artinya dilepaskan atau dibebaskan. Upacara ruwat yang biasa dilakukan orang hingga sekarang biasanya menjadi sarana yang dijalankan oleh seseorang supaya dapat terhindar dari mara bahaya atau bala. Ya. Jadi ngeruat berarti menetralisir kekuatan gaib yang datang bagi diri seseorang ataupun lingkungannya. Nah, mengenai tradisi ngeruat ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Jawa karena untuk menghindari kepada anak-anak tertentu atau orang-orang tertentu. Nah, ruwat ini biasanya dipimpin oleh dalang yang khusus memiliki kemampuan untuk meruat atau menetralisir kekuatan gaib tadi. Ruwatan dilakukan terhadap para sukerto yang kena dosa bawaannya. Nah, sukerto ini adalah sebutan bagi orang-orang yang harus diruat, orang-orang yang menanggung dosa karena beberapa hal. Sukerto ini dipercaya akan menjadi santapan Bathara Kala atau kita biasa menyebutnya Bathara Kala, raksasa, tokoh antagonis dalam perwayangan. Kisah Bathara Kala ini berawal dari janji sang ayah Bathara Guru yang hanya membolehkan Bathara Kala memangsa anak-anak Sukerto, yakni anak-anak yang berdosa karena takdirnya. Namun pada saat yang sama, Bathara Guru memberi jalan keluar kepada para Sukerto agar tidak menjadi santapan Bathara Kala ini, yaitu dengan cara menggelar ritual ruwatan. Lakon Murwakala ini sebenarnya memberi pesan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Dengan kata lain, manusia selalu terlibat dalam kesalahan. Seperti yang kita tahu bahwa manusia tidak terlepas dari kesalahan dan dosa. Nah, ini juga berhubungan juga. Lantas, siapa saja sih yang disebut dengan Sukerto ini atau yang harus melakukan upacara ritual ruwatan ini menurut orang-orang Jawa? Secara umum ada 3 Sukerto. Yang pertama Sukerto karena kelahiran. Nah, Sukerto karena kelahiran ini dibagi menjadi beberapa macam lagi. Ada ontang-anting yang artinya anak tunggal laki-laki. Kebalikan dari ontang-anting yaitu anak tunggal wanita. Ada juga gedana gedini, artinya 1 anak laki-laki dan 1 anak wanita dalam keluarga. Ada uger-uger lawang, yaitu 2 anak laki-laki dalam keluarga. Kebalikannya ada kembar sepasang, yaitu ada 2 anak wanita dalam keluarga. Selanjutnya ada Pandawa atau Pandowo, yaitu 5 anak laki-laki dalam keluarga. Kebalikan Pandawa ada Pandawa Pancala Putri, yaitu 5 anak perempuan dalam keluarga. Selanjutnya ada kembar nih. Nah, kalau kembar di sini kan pasti tahu, yaitu 2 anak laki-laki atau wanita yang lahir secara bersamaan. Ada juga gotong mayit, artinya 3 anak wanita semua. Ada cukil dulit, 3 anak laki-laki semua. Selanjutnya ada serimpi, yaitu 4 anak wanita semuanya. Kebalikannya ada serambah, yang artinya 4 anak laki-laki semua. Ada sendang kapit pancuran, artinya anak 3, 2 laki-laki yang kebalikannya ada pancuran kapit sendang yang artinya anak 3, 2 wanita yang tengah laki-laki.
Ada Sumala, anak cacat sejak lahir. Ada juga Wungle, yaitu anak lahir bule. Ada Margana, anak lahir sewaktu ibunya dalam perjalanan, anak lahir sewaktu ibunya sedang pesta. Ada Wuyungan, yaitu anak lahir di waktu perang atau lagi ada bencana. Nah, dan lain sebagainya. Kalau Sukerto karena kelahiran ini memang banyak macamnya. Jadi yang saya sebutkan cuma beberapa yang tadi ya. Selanjutnya kelompok kedua adalah Sukerto karena kesalahan. Kesalahan ini meskipun tidak disengaja maupun yang disengaja. Jadi Sukerto karena kesalahan ini misalnya memecahkan gandhi, atau gandhi itu alat untuk membuat jamu. Ada juga menjatuhkan dandang, yaitu dandang untuk orang yang bersiul di tengah hari. Yang terakhir ada Sukerto karena sering mendapat musibah, super sembuh, sudah berobat kesana kemari. Ada juga yang sering sial, sering mendapat nasib buruk, dan lain sebagainya. Nah, Sukerto-Sukerto yang tadi ini dipercaya masyarakat Jawa bahwa mereka jika tidak ingin mendapat kesialan atau ingin melepaskan kekuatan gaib yang ada di dalam diri mereka, mereka harus melakukan upacara ruatan. Namun, ini sifatnya juga tidak wajib, tergantung dari kepercayaan orangnya masing-masing. Tapi untuk orang yang masih memegang erat budaya Jawa, biasanya masih melakukan ritual ini. Prosesi ruatan ini biasanya menggunakan perlengkapan kain mori putih sepanjang 3 meter, kembang 7 rupa, dan juga minyak 3 macam. Ada juga untuk perlengkapannya juga ada air yang diambil dari 7 mata air yang berbeda. Semua perlengkapan tadi kecuali kain mori dicampur dalam bak mandi atau bisa ke tempat atau di tempat-tempat pemandian yang lainnya. Peserta ruatan dan pasukan Sukerto mengenakan kemben dari kain mori dan tanpa mengenakan perhiasan apapun. Jadi para Sukerto yang akan dilakukan ritual tadi mengenakan kain mori tanpa mengenakan perhiasan apapun. Khusus untuk Sukerto wanita diusahakan harus dalam kondisi bersih, harus sifatnya wajib ya, harus sedang dalam keadaan bersih dan tidak sedang menstruasi atau haid. Selanjutnya para Sukerto tadi melakukan siraman di halaman rumah tanpa atap. Semua prosesi ini dipimpin oleh dalang ruatan yang tadi saya sebutkan, dalang yang khusus untuk memimpin acara ruatan ini. Jadi prosesi ruatan setelah melakukan siraman itu selesai. Nah, diharapkan dari prosesi ini masyarakat Jawa percaya bahwa setelah melakukan ruatan ini para Sukerto akan terbebas dari nasib buruk, kekuatan gaib yang tidak diinginkan. Tapi ini juga kembali ke orangnya masing-masing. Kalau dia masih percaya atau megang adat Jawa, percayaan Jawa, dia pasti melakukan ritual ini. Tapi kalau dia percaya bahwa nasib baik dan buruk itu datangnya dari Allah dan tergantung takdir Allah, maka orang Jawa itu juga tidak melakukan upacara ritual lagi. Sekian penjelasan dari saya tentang ruatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.